Nah, kalau kita bicara tentang manajemen suatu eh, perusahaan atau bisnis, baik itu jasa maupun barang, kita harus mengetahui atau ada yang etika-etika yang perlu kita perhatikan. Udah kelihatan ya, Dame ya? Suara saya kedengar nggak? Dengar, Pak. Kedengeran Oke. Pak, kelihatan kok Pak materinya. Baik. Sekarang di sini kita akan pengertian dari etika. Jadi kalau bahasa Yunani, etika itu adalah ethos, ya, asal kata etika, yaitu berarti kebiasaan. Jadi etika ini kebiasaan. Jadi kalau kita kaitkan dengan etika orang itu berarti kebiasaan orang itu. Ya, jadi etika. Kita mengenal juga kata moral atau moralitas, bahasa Latin dari mos artinya kebiasaan. Jadi menurut bahasa Yunani ini bahwa etos atau etika itu kebiasaan hampir sama dengan moral atau disebut juga dengan arti dengan kebiasaan. Jadi etika diartikan sebagai kebiasaan adat istiadat, ya. Keduanya memang sama seperti sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan adat istiadat. Pada umumnya, sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Jadi, di sini intinya bahwa etika di sini adalah ya tadi kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang, ya. Biasanya itu tadi diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Jadi budayanya, etikanya beda-beda, ya. Jadi kalau kita bicara budaya ya budaya Jawa dengan budaya Sunda di etikanya beda, ya. Begitu juga Medan, begitu juga Padang atau yang lainnya. Etika ditinjau dari segi filsafatnya bahwa etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma. Ya, jadi kalau ini secara umum dulu ya. Jadi kita bahwa etika di sini eh, menyelidiki baik dan buruknya. Jadi bisa orang bisa menilai baik dan buruk seseorang itu dari etikanya, ya, atau kebiasaannya, ya. Pun juga di dalam bisnis, di dalam suatu manajemen itu kebiasaan misalnya seorang manajer itu kebiasaannya bersikap otoriter misalnya itu bisa dijadikan etikanya nggak begitu bagus ya menurut secara pandangan eh, kultur atau budaya yang ada di kita, ya, karena yang namanya pucuk pimpinan atau eh, dalam hal ini direktur atau mungkin pokoknya di yang bawahnya punya anak buah, anak karyawan, nah itu harus etikanya harus betul-betul dijaga, ya, karena nanti akan diikuti sama anak buah kita, karyawan kita, ya. Kalau etika pimpinannya nggak bagus, itu pasti nanti si karyawan akan ngikutin dan akan mencemoohkan. Ya, jadi memang berat juga kalau jadi seorang pimpinan atau seorang manajer atau seorang eh, kepala bagian, ya. Kalau di kampus mungkin sebagai pucuk pimpinannya ketua yayasan, ada rektor, ada dekan, ada kaprodi, itu harus betul-betul etikanya dijaga. Karena apa? Karena nanti akan menjadi apa namanya penilaian atau akan menjadi dosen-dosen atau mahasiswa itu akan ngikutin ya. Dalam arti kalau etikanya bagus pasti yang dosen atau mahasiswa atau karyawan dalam suatu perusahaan juga tidak akan mencemoohkan. Pasti akan menghargai karena etikanya bagus ya. Attitude lah istilahnya. Baik, kita ke tujuan
dari tujuan dari etika. Yang pertama mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup ya, beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Yaitu adalah tujuan etika ya. Jadi mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat perbandingan yang cukup beralasan. Yang kedua, menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Ya, jadi eh, menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral dalam arti gini, kalau dalam suatu suatu perusahaan misalnya ya itu eh, udah ada kode etik atau ada SOP misalnya. Nah, itu harus eh, kalau etikanya bagus pasti diikutin si SOP itu atau kita melakukan sesuai dengan SOP-nya ya standarnya ya. Tapi kalau etikanya nggak bagus, mentang-mentang misalnya eh, punya perusahaan punya orang tuanya, bisa jadi sifat otoriternya akan muncul dan etikanya tidak begitu disukai sama karyawannya sehingga nanti akan di belakang akan ya istilahnya gini. Biasanya kalau seorang pimpinan yang baik ya atau yang bisa merangkul ke karyawan atau ke bawahannya itu di suatu saat kalau datang atau tidak hadir atau hadir juga pasti karyawan akan manut ya. Jadi tidak ada istilah takut, tapi segan ya. Jadi kalau misalnya kita takut dengan atau pimpinan itu membuat karyawan takut di suatu hari karyawan pimpinan itu nggak masuk, ya karyawan akan bergembira istilahnya begitu ya. Tapi kalau attitude etika pimpinan kita bagus ya, menjadi panutan buat karyawannya di saat dia nggak masuk sekalipun tetap karyawan akan menjaga etika walaupun tidak ada pimpinan. Nah, itu salah satu contoh yang sederhana. Jadi eh, bagaimana kita memberikan contoh kepada karyawan atau bawahan kita atau eh, kalau dosen mungkin mahasiswa, kalau guru mungkin siswa. Nah, itu supaya si guru, si dosen, si pimpinan jadi panutan untuk karyawan atau bawahannya. Tujuan yang ketiga memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang kan namanya pimpinan merasa suatu, misalkan dalam suatu manajemen itu ada pucuk pimpinan, itu merasa dia pimpinan tidak merasa salah itu tidak diakui bahwa dia salah misalnya karena gengsinya tinggi misalnya ya. Tapi sebetulnya kalau pimpinan yang baik atau pimpinan yang bisa merangkul bawahannya ya, bisa menghargai bawahannya, pasti bawahan juga akan menghargai beliau gitu ya. Jadi eh, bisa nasihat itu akan didengar dan mungkin juga nasihatnya itu dijadikan suatu peringatan kalau si pimpinan itu adalah atau si leader itu mempunyai etika bagus dan eh, disegani ya, disegani gitu. Tapi kalau etikanya nggak bagus, di saat si pimpinan memberikan suatu nasihat, ya dianggapnya itu hanya lelucon, dianggapnya itu apa gitu, harus dipraktekkan pada diri sendiri dulu kan begitu. Baik, kita lanjut di yang berikutnya pengertian bisnis. Jadi kita dalam suatu manajemen itu pasti sangat ada korelasinya dengan bisnis ya. Karena manajemen di sini kan eh, kalau kita bicara tentang perusahaan atau bisnis atau corporate bahwa manajemen itu harus betul-betul
sesuai dengan kebutuhannya, dalam arti organigramnya jangan terlalu berlebihan atau jangan terlalu banyak. Di sini ada kita bahas juga tentang bisnis, bahwa bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ini menurut RB Simatupang ya. Jadi kalau kita bicara bisnis itu betul-betul baik itu barang maupun jasa itu untuk diperjualbelikan, disewakan, tujuannya hanya satu, mendapat keuntungan, ya, mendapat profit. Jadi kalau ada istilah mau kemana, mau bisnis, nah itu harus ada profitnya. Tapi apa dari bisnis itu, kegiatan apa yang dijalankannya, ya, apakah kegiatannya akan eh, membantu atau memenuhi kebutuhan konsumen, atau kegiatannya merugikan, atau kegiatannya ya hanya cari popularitas misalnya, itu bisa saja ya. Tapi yang namanya bisnis di sini yaitu mendapatkan atau mencari keuntungan, ya, untuk tujuannya mencari keuntungan. Karena dengan adanya profit, si perusahaan itu bisa membayar karyawan, biaya operasional, untuk pengembangan, untuk intinya kan memuaskan kebutuhan daripada masyarakat atau konsumen akhir. Ya, kalau secara Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini, bahwa bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Nah, ya. Jadi kalau dalam suatu manajemen, kan manajemen itu bisa jasa, bisa manajemen komersil, bisa manajemen jasa, bisa manajemen yang hanya suatu organisasi biasa gitu ya. Nah, di sini kalau kita bicara bisnis tadi ya, jadi adanya usaha dagang, usaha yang secara komersil, ya, baik itu dagangnya atau jualannya secara eh, apa namanya, retail, atau secara sebagai distributor, ya, penyalur. Itu menurut bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan di sini bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan mata pencaharian, bahkan suatu profesi. Nah, ya, jadi kalau sekarang misalkan teman-teman punya usaha di rumah, ya, baik itu online atau punya warung di rumah, itu juga sama bisnis sebetulnya, ya. Jadi tujuannya kan mendapatkan keuntungan, ya, dari jualan itu, ya. Bisa juga jasa, ya, seorang dokter buka praktek, dokter umum, dokter misalkan spesialis buka praktek, nah, tujuannya juga kan mendapat keuntungan, ya, dari pekerjaannya atau sebagai mata pencaharian, ya. Jadi tapi kadang-kadang begini, kadang-kadang eh, orang itu dibutakan dengan bisnis. Jadi segala cara dihalalkan. Nah, itu yang tidak baik ya. Jadi yang namanya bisnis di sini kegiatan rutin sebagai mata pencaharian, tapi dalam tanda kutip yang halal ya, yang sesuai dengan kaidah ekonomi, sesuai dengan eh, kaidah agama ya. Pasti semua agama juga tidak menyuruh bahwa itu akan curang istilahnya ya. Jadi eh, bisa dikatakan pekerjaan, mata pencaharian, suatu profesi. Profesinya apa? Profesinya sebagai dosen misalnya. Ya, sama, dosen juga itu suatu pekerjaan jasa ya, karena kita tidak menjual barang, tapi kita
bukan menjual ilmu juga, ilmu itu tidak dijual belikan ya, cuman kita menyampaikan apa yang kita punya supaya orang yang belum tahu jadi tahu. Nah, itu jadi ada istilah begini, eh, jangan ada statement bahwa ilmu dijual belikan, itu enggak. Ilmu itu tidak boleh dan tidak bisa dijual belikan ya. Tapi ilmu itu harus diamalkan. Nah, ilmu itu harus eh, istilahnya disebarluaskan kepada orang yang belum tahu ya. Tapi kadang-kadang ada yang begini ya. Ada orang yang merasa bisa tapi dia tidak mau mengamalkan atau memberitahu orang lain yang belum tahu. Alasannya karena dia takut malah yang diajarinya lebih pintar ya. Nggak begitu ya. Justru justru kalau kita mempunyai ilmu, kita mesti sampaikan kepada orang yang belum tahu. Kalaulah mereka sudah tahu, istilahnya hanya mengingatkan atau supaya tidak salah kaprah ya. Karena apa? Karena teman-teman juga lihat ya, orang yang korupsi ya, itu bukan orang-orang bodoh. Ya, coba aja teman-teman lihat. Yang korupsi itu kan dokter, profesor, ya profesinya jadi hakim, profesinya jadi dosen, ya profesinya jadi guru misalnya, ya sebagai apa namanya ini profesi sebagai misalkan akuntan, sebagai eh, penjual jasa yang lainnya. Nah itu orang-orang bukan orang-orang bodoh ya sebetulnya. Dalam hal pajak aja teman-teman sering lihat berita di TV bahwa ada oknum pajak, ya itu kan orang-orangnya pinter, dia kuliahnya juga S2 S3, ada yang di luar negeri kuliahnya ya. Menteri-menteri juga kan pinter-pinter, tapi kenapa? Itu karena dia menyalahgunakan ilmu yang dia punya. Kalau tidak menyalahgunakan, dia pasti tidak mungkin terjadi ya. Kembali lagi ke bisnis di sini, bahwa bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan ya. Jadi dalam perdagangan itu ada aktivitas bisnis ya, jual beli. Nah, kalau ijab kabulnya saya jual, saya terima uangnya, saya kasihkan barangnya, kata yang belinya saya terima barangnya, saya kasihkan uangnya. Nah, itu ijab kabul ya. Jadi ada aktivitas eh, jual beli atau aktivitas perdagangan di sini ya. Jadi ada transaksi, transaksi jual beli dalam tanda kutip yang positif ya. Bukan transaksi jual beli narkoba, itu tidak baik bagi kesehatan. Kemudian yang ketiga, bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan pasti ya, atau laba. Kalau tidak memperoleh keuntungan ya namanya kerja bakti ya. Tapi jangan sampai mentang-mentang tidak ada kompetitor, kita seenaknya sendiri menentukan harga. Yaitu namanya bukan bisnis, tapi itu menjerat atau nyekik orang ya. Itu tidak baik. Ya, jadi istilahnya, makanya kenapa perlunya ada kompetitor untuk sebagai pengendali. Jangan sampai kita atau orang lain atau yang berbisnis itu keluar dari SOP, keluar dari standarnya, koridornya ya, sehingga akan ada pengendalinya, yaitu kompetitor. Makanya kalau teman-teman masuk ke mall, pastikan itu misalkan di lantai bawah biasanya itu khusus handphone, merek berbagai macam merek handphone ada, berbagai macam nama toko ada. Yaitu tujuannya supaya pengendalian aja, bukan berarti saling bersaing menjatuhkan satu sama lain, tidak ya. Cuman itu memberikan pilihan buat konsumen agar dia kalau membeli itu tidak fokus hanya satu toko. Siapa tahu toko yang sebelah misalkan harganya beda 1.000, beda 2.000 misalnya. Biasanya kan konsumen, atau service quality ya, itu perlu juga ya.
Toko A dengan toko B, kenapa yang A rame, yang B tidak rame? Pasti ada sesuatu yang salah. Ya, bisa jadi harga lebih mahal, bisa jadi juga kualitasnya nggak begitu bagus, dan bisa jadi juga bisa jadi eh, karyawannya yang tidak servisnya tidak bagus, service quality, ya. Jadi itu. Jadi dalam segala hal, apalagi kita bergerak di bidang jasa, service quality harus tetap dijaga. Karena kalau dengan service quality-nya bagus, pasti orang akan suka, orang akan senang. Terlepas terlepas dari harganya mahal atau enggaknya, yang jelas pasti orang akan cari, ya. Kemudian yang ketiga, bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba, ya. Dilakukan oleh eh, memperoleh laba atau keuntungan, ya. Sudah yang keempat, bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh suatu badan usaha. Jadi bisnis ini bisa dilakukan perorangan, bisa, ya. Teman-teman punya uang sedikit, jualan online, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Kan bahasa bahasa Indonesia dulu saya waktu zaman belajar bahasa Indonesia begitu, ya. Jadi tidak masalah kita punya modal sedikit, tapi kita bisa memutarkan modal itu, ya. Dengan modal misalkan 1.000 diputar jadi 1.500, diputar jadi 2.000 terus gitu, ya. Lama-lama menjadi besar. Nah, itu eh, bisa dilakukan sebetulnya. Jadi kalau teman-teman, yang penting teman-teman bisa memanajenya, ya, baik itu waktu maupun uang atau modal, ya, atau keuntungan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha, jangan dulu berbicara tentang keuntungan, ya. Tapi gimana caranya usahanya tetap berjalan, tambah besar, ya. Tambah besar lama-lama juga, dengan besar dengan ini pasti ada mendapatkan keuntungan, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, etika bisnis. Nah, kita masuk ke etika bisnis, bahwa suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal yang benar dan hal yang salah, ya. Yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk pelayanan perusahaan, dengan pihak yang berkepentingan, dengan tuntutan perusahaan. Jadi dalam etika bisnis ini yaitu mengetahui hal-hal yang benar dan salah. Dalam arti gini, apa yang kita lakukan itu benar atau enggak? Itu pasti orang lain yang menilai, ya. Atau mungkin kita semena-mena menentukan harga juga apakah benar atau enggak, ya. Terus pelayanan toko kita, pelayanan kita terhadap konsumen juga itu apakah benar atau tidak, ya. Yang kedua, mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis. Ya, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Nah, itu. Jadi etika bisnis ini adalah menunjukkan moral kita baik atau tidak, ya, dalam tutur bahasa, dalam gestur, dalam segala hal lah, ya. Karena dalam yang namanya service quality itu bisa dari ucapan, bisa dari gerak-gerik, bisa dari tatapan mata, bisa dari yang lainnya, ya. Jadi kalau teman-teman eh, kalau punya usaha, jualan, itu harus ramah sama konsumen, ya. Kalau ramah itu pasti konsumen akan minimal dia betah di toko kita, begitu. Terlepas beli dan enggak itu kan tergantung dari rezeki kita, ya. Cuman kalau mereka udah nyaman, udah betah, pasti suatu saat dia pasti beli.
dan pasti berkunjung lagi gitu. Yang ketiga merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Ya, jadi kebiasaan atau budaya moral yang tentunya tadi yang saya bilang seorang pucuk pimpinan itu harus menjadi panutan buat karyawannya. Jadi jangan semena-mena, moralnya harus bagus, etikanya harus bagus, attitude-nya harus bagus. Ya, jangan merasa ini kan punya bapak saya perusahaannya seenaknya sendiri ya enggak. Itu tidak baik bagi kesehatan ya. Yang keempat, etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat ya. Itu. Jadi kalau dalam suatu manajemen suatu bisnis itu harus bermoral, harus bermartabat, harus ada adabnya ya. Adab contohnya misalnya kalau kita menghadapi konsumen orang tua dengan konsumen anak kecil beda bahasanya ya. Tidak bisa disamakan ke orang tua yang datang orang tua ya istilahnya lansia kita bahasanya sama dengan ke anak kecil itu nggak masuk ya. Jadi harus sesuai dengan harus ada adabnya lah ya. Apalagi orang tua harus kita hormati. Nah, terus bermartabat juga dan prinsip kebenaran. Itu adalah etika bisnis ya. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa bisnis perlu beretika katanya. Yang pertama karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk mencari profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai manusiawi apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Ya, jadi tadi memang tujuan bisnis itu mencari keuntungan, profit, tapi perlu juga memperhatikan ya nilai-nilai manusiawinya ya. Jadi harus berlaku atau melaksanakan secara etis ya, moral bermoral. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan. Ya, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan atau berbisnis satu dengan yang lainnya. Ya, harus berorientasi pada pengambilan keputusan ya. Jadi kalau kalau seorang pimpinan dalam manajemen suatu perusahaan itu kan sebelum mengambil keputusan dia harus mengumpulkan data dulu ya, jangan asal mengambil keputusan, takutnya keputusan yang kita ambil itu salah bahkan merugikan orang lain. Misalnya terjadi kekurangan setoran atau ada di cross check antara laporan keuangan dengan fisik uangnya itu berbeda. Dicari tahu dulu ya, jangan langsung menyalahkan bagian akuntansi. Di mana dulu salahnya? Mungkin bagian akuntansi salah tulis ya, karena memang manusia atau human error itu pasti ada. Di saat orang karyawan itu capek, karyawan itu eh, lapar misalnya, itu biasanya konsentrasinya pasti terganggu. Ya. Yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing tetap memperhatikan norma etis pada iklim dan profesional justru akan menang. Nah, ini harus sesuai dengan kaidahnya, harus betul-betul bersaing secara sehat. Ya, jangan saling menjatuhkan. Justru kita harus menintrospeksi diri. Kenapa tetangga kita yang jualan sama-sama jualan sembako dia rame kita enggak? Cari tahu dulu, introspeksi diri. Kita salahnya di mana? Apakah eh, servis kualitinya enggak bagus? Apakah harganya terlalu mahal?
apakah apa istilahnya, istilah ininya tuh apakah barang itu memang menarik atau enggak gitu ya, higienis atau enggak. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jangan langsung menyalahkan ke orang lain atau ke toko sebelah misalnya. Ya, misalnya ada di satu komplek perumahan kita buka warung, 3 rumah kemudian ada warung lagi. Ya rezeki kan ada yang ngatur ya. Mungkin dia beli nggak ada di kita, adanya di sana bisa jadi. Atau mungkin di saat dia mau beli, kitanya lagi di dalam rumah nggak kedengar, jadi akhirnya tidak terlayani, pindah ke warung yang lain, bisa jadi begitu ya. Banyak hal. Jadi perlulah adanya etika ya. Kesimpulan, etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol agar kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Perkembangan dunia usaha meningkatkan kemajuan teknologi. Ya, jadi dalam arti gini, eh, etika di sini tadi diperlukan sebagai kontrol atau pengendalian. Ya, jadi kalau kita beretika berbisnis, ya, beretika bisnis, pasti eh, perusahaan kita akan maju. Minimal ya punya keuntungan lah. Tapi kalau etikanya nggak bagus, ya saling menjatuhkan atau membuat onar, dalam arti onar di sini ya bicaranya yang enggak ya, itu pasti akan runtuh dengan sendirinya gitu ya. Jadi etika bisnis mesti diperhatikan yang sebaik-baiknya. Nah, di sini ada peran etika dalam bisnis sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis, yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Nah, itu adalah peran etika dalam bisnis ya. Jadi kebiasaan moral yang beretika, beradab ya, tidak adanya diskriminasi. Etika bisnis hanya bisa berperan sebagai suatu komunitas moral, baik merupakan komitmen individu saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Ya, jadi yang namanya etika bisnis itu tidak hanya untuk diri kita aja, tapi buat orang lain dan masyarakat. Nah, jadi eh, kalau kita melaksanakan atau memakai etika bisnis yang baik, itu pasti kompetitor kita juga akan suka dengan cara kita. Dan dia tidak akan berani menjatuhkan perusahaan kita atau toko kita atau usaha kita. Tapi sekalinya kita tidak memakai etika bisnis dan orang kompetitor tahu, ya bisa jadi akan lebih parah nantinya begitu ya. Jadi tetap etika baik individu maupun lembaga ya itu harus dijaga etika, apalagi berbisnis tentang jasa, yaitu lebih perlu diperhatikan ya. Ya, misalkan teman-teman ada yang jadi seorang akuntan. Nah, misalnya ada suatu klien atau suatu anggap aja perusahaan yang memakai jasa akuntan kita. Tapi kitanya tidak familiar, kitanya eh, tidak ramah, yaitu tidak akan baik nanti hasilnya ya. Pasti orang yang nyuruh hanya sekali cukup gitu ya. Karena memang tadi salah satunya servisnya harus diperhatikan. Sampai di sini ada yang didiskusikan dulu, teman-teman silakan. Monggo ada yang ditanyakan karena yang namanya etika itu pasti berkaitan dengan individu diri kita ya. Kalau etika kita baik, orang pasti menghargai. Kalau etika kita tidak baik,
ya itu tidak akan baik bagi kesehatan. Silakan, ada yang ditanyakan atau ada diskusi, kita buka diskusi dulu. Ya Pak, diskusi Kalau aja sih. kalau saya bicara terus nanti Damai malah ngantuk kan repot. Tadi aja matanya udah kelihatan. Kata yang lain ini kok tambah ke sini tambah sedikitan ya. Iya Pak, mungkin lagi sibuk bekerja yang lain. Hmm, iya kali. Satu sibuk bekerja, kedua mungkin sinyal nggak bagus, ketiga bosen lihat saya, mungkin bisa itu kan alternatif itu ada. Kalau bosan sih enggak sih Pak. Mungkin karena sibuk. Pak, saya mau diskusikan sedikit Ya, tentang silakan. etika bisnis ini. Nah, Ya. pengalaman sih yang pernah saya alami. Jadi eh, ada satu toko. Memang toko ini dia sendiri aja di daerah itu gitu. Jadi ketika kita mau beli, dia itu jawabannya apa ya? Seperti yang kita bahas tadi, etika itu belum ada lah sama dia. Dia jawabannya cetus-cetus seperti ini. Tapi banyak orang yang berkunjung ke tempat dia gitu. Jadi menurut Bapak bagaimana pandangan hal seperti ini? Ya, itu ya. Jadi bisa jadi mereka atau dia melakukan itu karena merasa tidak ada kompetitor satu. Seenak. Kalau orang ngerti Jawa nggak? Kalau orang Jawa bilang seenaknya dewek. Nah, seenaknya sendiri. Nah, itu sebetulnya di etika itu udah dikategorikan itu tidak bagus etikanya. Tapi kenapa banyak orang yang datang? Ya karena orang terpaksa tidak ada lagi toko atau tempat itu. Coba kalau ada satu lagi saja yang buka serupa, pasti pelanggan pindah semua. Sudah pasti. Salah satu contoh sederhana gini. Di kompleks saya itu ada yang namanya sekolah. Sekolah itu nggak ada saingan, ya nggak ada kompetitor. Dia menentukan harga SPP, harga ini itu seenaknya sendirilah, mahal. Walaupun mahal, tapi konsumen kan perlu, nggak ada lagi di situ sekolah. Jadi bayarlah. Tapi di saat muncul sekolah yang serupa, yang hampir-hampir mirip, tidak serupa tapi tak sama lah, itu pasti orang pindah ke sekolah itu karena memang satu tadi etikanya nggak bagus. Termasuk yang tadi Dami bilang, tapi dia memang banyak pelanggan ya banyak karena memang tidak ada pilihan. Sebagai contoh ya kita kan butuh barang itu, tapi di toko lain tidak ada tokonya. Misalnya hanya di situ ya udah walaupun etikanya tidak bagus, servis kualitinya kurang memuaskan, ya udah ditelan aja begitu ya. Nah, jadi menurut saya memang itu dia melakukan itu karena memang dia merasa tidak ada saingan dan tidak ada kompetitor. Tapi di saat ada yang berdiri dan serupa, pasti akan ditinggalkan sama konsumen. Ya, termasuk kalau kita punya usaha begitu. Makanya tadi service quality harus ditingkatkan itu. Kalau dengan service quality, walaupun banyak kompetitor, dia pasti akan ke kita. Karena dia atau konsumen udah merasa nyaman dengan dengan eh, penerimaan atau servis dari kita. Karena yang namanya servis ini kan bukan hanya berupa uang ya, atau bukan hanya berupa yang lain, tapi dari sikap kita aja udah membuat orang. Coba aja teman-teman Damai kalau masuk ke Indomaret, karyawan Indomaretnya jutek, tahu jutek kan? Perempuan itu lebih dekat ke jutek ya. Nah, susah gitu untuk senyum itu. Jadi orang kita kan jadi males yang kedua kalinya cukup satu kali saja kan gitu. Tapi kalau orang itu ramah, mungkin saat
itu tidak beli, suatu saat pasti datang lagi dan mau beli. Nah, itu contohnya. Jadi apa yang eh, case tadi yang tadi kami cerita, ya bisa jadi tadi tidak ada saingan, tidak ada kompetitor, walaupun orangnya jutek, tapi ya tetap banyak orang yang beli karena terpaksa tidak ada lagi tempat untuk yang mungkin ada tapi jauh, bisa jadi begitu. Itu Damai. Jadi kalau Damai sekarang usahanya apa di rumah? Online. Hah? Online aja, Pak. Online. Nah, online juga harus attitude, etika bisnisnya walaupun online harus bagus juga. Salah satunya cepat kita ngerespon, cepat kita biasanya kan kalau yang saya tahu si konsumen itu bertanya dulu, ya kita jawab aja gitu dengan sebaik dan cepat gitu. Kadang-kadang kan lama ada yang gitu, jadi kita malas duluan, ya. Tapi kalau tidak low respon, pasti kita juga suka gitu. Ya, terjadi pada diri kita lah. Kalau kita WA sama orang, tidak direspon kan kayaknya enggak kita. Sama aja, di bisnis juga begitu. Jadi kalau ada yang bertanya, masalah harga, masalah eh, istilahnya produk, masalah merek, masalah brand, ya itu tetap kita harus se, se apa ya secepat mungkin merespon. Itu walaupun online ya mungkin orang bilang ah online ini nggak kelihatan kok, bukan masalah itu, cuman kan justru dengan cara kita merespon cepat orang akan suka, ya. Ya jangan jauh-jauh, saya langganan Zoom, ya Zoom dengan sewa Zoom lah. Itu eh, beli Zoom sama sama yang jual Zoom itu, tapi dia lama ngeresponnya. Kalau kita lagi ada kendala lama respon, kan kita cuma sekali. Tapi kalau kita ada kendala terus langsung minta pendapat dan direspon cepat, ya kita jadi suka, jadi gitu. Apalagi ini kaitan dengan ini ya. Pernah kejadian begini, eh, kita lagi Zoom ternyata tiba-tiba mati. Kenapa ini? Nah itu kan itu perlu adanya respon yang cepat gitu. Jadi eh, pertama memang etika harus diperhatikan itu ya. Termasuk etika diri kita aja sekarang ya. Bukan berarti kita cari apa ya, laba keuntungan, cuman kan kalau kita beretika baik, orang akan menghargai kita. Kalau kita tidak beretika baik, ya orang tidak akan menghargai. Jadi itu udah hukum alam begitu. Kita menghargai orang, orang juga akan menghargai kita. Itu kira-kira Damai ya. Jadi kalau suatu bisnis, etika, attitude, service quality itu harus betul-betul diperhatikan. Insya Allah bisnis kita akan ramai dan banyak yang nyari. Ya, contoh, contoh di saat kuliah Zoom, ya ini ada selamat sore Ibu Neneng Arli ini, Ibu sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, kelihatan cerah nih mukanya, kelihatannya udah dapat sesuatu kayak. Nah, itu suatu pertanda kan service quality-nya bagus. Ya, Damai misalkan setiap kuliah selalu muncul, selalu on cam gitu. Ya, itu salah satu menunjukkan attitude dan service quality bagus. Ya, tapi bukan berarti yang tidak buka on cam nggak bagus, bukan. Mungkin karena sambil kerja, mungkin sambil di jalan, sambil yang ini, sambil ada yang banjir mungkin ya. Begitu kira-kira. Silakan ada yang lain yang ditanyakan atau Dame mau nanya lagi atau Ibu Neneng. Bu Neneng di Batam ya tinggal. Iya, Pak. Tadi itu lagi di jalan, jadi nggak bisa on kamera. Oh, nggak apa-apa. Ini saya jangan merasa tersinggung ya. Saya tidak ada tujuan itu, cuman cuman ini sebagai contoh aja karena materi kita tentang etika bisnis, Bu. Ya, jadi nah,
eh, apapun yang kita lakukan, baik itu bisnis komersil atau bisnis barang atau jasa, itu yang utama etika kita, etika bisnis kita harus betul-betul dijaga. Insya Allah usaha kita akan lancar dan mungkin akan berkembang. Amin. Gitu ya. Silakan ada yang lain, mungkin ada yang didiskusikan. Di sini udah jam 18, sudah azan. Mau dilanjut atau mau berhenti? 1 menit lagi, jam 18. Ibu Neneng mungkin ada yang disampaikan, Ibu? Tidak, Pak. Makasih. Oh, kelihatannya di dekat Ibu Neneng udah adzan juga ya? Iya, rumahnya pas dekat masjid, Pak. Jadi suaranya kuat Oh, kali. oh iya deket, iya iya betul betul deket ya. Sama saya Iya. juga itu deket ke lewat satu rumah. Iya. Iya. Oke, yang lain silakan Mbak Dame mungkin mau bercerita tentang itu nanti di luar season ini boleh. Cukup, Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Iya, boleh. Yang lain kali-kali ada yang didiskusikan karena waktu udah injury time, udah jam 18, udah azan juga, jadi mungkin ya sebetulnya saya masih pengen banyak ngobrol ya sama Mbak Dame, sama Mbak Neneng, sama Mbak Eka, ya sama Ibu Eli Epilen ini ya, sama Agusti, sama yang lain lah. Cuman ya karena waktu yang harus, ya pengennya sih suatu saat diundang sama Bu Rektor, saya fisikal loh pengen ke sana, pengen tahu Batam. Saya belum tahu Batam, Bu. Cuman kalau kalau Batamnya sih udah tahu, cuman tempatnya yang nggak tahu gitu. Libur semester ke Batam, Pak. Kenapa? Libur semester ke Batam. Oh, insya Allah libur semester kapan semesteran UAS kapan? Januari kali ya? UAS? Oh, Januari ya. Desember ya? Nah, Insya Allah lah nanti saya ya. ngobrol sama Ibu Rektor, saya minta jadi pembimbing skripsi. Jadi biar saya sesekali atau berapa kali pertemuan saya ke Batam. Jadi saya Iya, tahu Pak. Batam. Pas banget tuh, Pak. Bu Neneng kan mau skripsi tuh. Nah, boleh, boleh. Boleh Ibu Neneng nanti request sama Ibu Rektor. Oh, saya pembimbingnya minta Pak Gumilang dong. Nah, Aduh, jadi ada, sekali sekali bimbingan jauh. Nyari ya uang. enggak, biar saya yang jemput bola ke sana, enggak apa-apa begitu. Kan Bu Neneng kan sibuk kerja. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin waktu karena udah habis, kita